Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat kita berkumpul dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Kita mau persiapkan diri kita. Kita mau persiapkan hati kita. Untuk kita mau menyembah Tuhan. Untuk kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, buat setiap kasih-Mu, dan buat setiap pengorbanan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami, Bapa yang selalu memegang tangan kami, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan, dan untuk setiap nafas yang masih Engkau hembuskan dalam kehidupan kami sampai pada detik ini ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami. Kami memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk meninggikan Engkau saja ya Bapa. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk kami tinggikan. Dan biarlah nama-Mu saja yang layak untuk ditinggikan di atas seluruh muka bumi ini Tuhan. Beracaralah Engkau di ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu itu turun penuh mengalir atas setiap kami, atas setiap orang di tempat ini maupun setiap jemaat yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu turun menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami penuh akan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Kristus. Mari kita mau persiapkan diri kita untuk kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kerinduanku datang padamu Tuhan. Kerinduanku datang pada Engkau Yesus. Tanpa padamu Allah mulia mawar Syaron, cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, Kau yang
terindah dan termanis Tuhan, termanis Engkau bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Dengan lebih sungguh lagi, dengan segenap hatimu, katakan kerinduan kami datang pada Engkau Tuhan. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu. Kau Allah yang mulia, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Engkaulah Raja kami Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang seperti Kau, Yesus. Engkau yang kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi pujikan pujian ini, katakan ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua
yang bertahta, Engkau Raja yang mulia, Engkau Bapa yang setia. Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau saja yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau saja yang layak untuk kami agungkan Yesus. Amin. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Amin, amin. Di tata suci-Mu kami
puja. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Tidak ada lain yang patut kami puja dan kami sembah. Hanya Engkau Tuhan. Sungguh kami merasakan betapa campur tangan Allah tidak pernah tinggalkan hidup kami. Apa yang sedang kami kerjakan, kami lakukan, Engkau ada di tengah-tengahnya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ibadah kami ini, kami percaya Engkau ada Tuhan. Bahkan Engkau sendiri menguasai ibadah ini, mulai dari awal sampai pada penghabisannya Bapa. Kami rindu Engkau sendiri berkata-kata. Kami rindu Engkau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah urapan Allah turun setiap kami yang mendengar pemberitaan firman Allah ini. Kami yang ada di rumah diberkati oleh firman Allah. Kami yang ada di rumah, Tuhan Kau ubahkan sikap hidup kami ketika kami mendengar firman Allah. Terima kasih Bapa Sorga, terima kasih. Jika masih ada kuasa kegelapan yang masih mengganggu jalannya firman Allah, terlebih membuat kami kurang percaya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan segala kuasanya. Bila Roh Kudus sendiri berjaya dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita menyiapkan hidup kita, menyiapkan hati kita untuk kita sebentar mendengar pemberitaan firman Allah. Kita menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Allah ini ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Allah dalam kesempatan ini saya berikan sebuah judul, mewarnai hidup dengan kasih Kristus. Ya, puji Tuhan. Ya, saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13. Kita akan membaca ayat 31 sampai ayat 35. Ya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Berbunyi demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ayat 33, hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempatku, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari Pentakosta, di mana kita belajar tentang era baru, itu perjanjian baru. Ya, kita telah diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita mengerti tentang nafas hidup orang-orang akhir zaman. Ya, nafas hidup orang akhir zaman adalah
nafasnya kasih karunia. Itu anugerah Allah. Ya. Setelah Roh Kudus menuangkan rohnya, kuasanya, maka kita masuk di dalam sebuah era baru di perjanjian baru, dan kehidupan kita sedang tinggal dan hidup di dalam anugerahnya. Ya, puji Tuhan. Hidup di dalam anugerah Allah adalah kehidupan yang menghendaki kita untuk mengalihkan fokus dari fokus yang lama kepada fokus yang baru. Ya. Saudara, sebab kemana fokus kita, ya, kemana kita arahkan fokus kita, maka energi kita ini akan cukup banyak yang terkuras kalau kita mengarahkan kemana fokus hidup kita ini, saudara ya. Jadi mengarahkan fokus ini sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita nanti. Haleluya. Saudara, hidup dalam anugerah itu artinya anugerah yang Allah tunjukkan lewat kasih karunia merupakan sebuah kehidupan yang arahnya kita alihkan, saudara ya. Kita tidak lagi bergantung kepada diri sendiri. Hidup kita tidak tergantung pada apa yang kita lakukan, saudara ya. Pada perjanjian lama, kalau kita ingin selamat, kita harus melakukan kehendak Allah. Kita harus suci, kita harus kudus, dan sebagainya. Tapi di era anugerah ini kita sudah mengalihkan, kita tidak bergantung pada diri sendiri, tapi sepenuhnya bergantung kepada Allah. Perbuatan kita yang buruk kita alihkan, saudara. Kita alihkan kepada perbuatan Allah yang baik terhadap hidup kita. Saudara, bahkan kehidupan kita yang lama yang ditandai dengan dosa akan beralih, kita sedang mengalihkannya kepada kehidupan yang baru. Jadi yang terpenting di sini, bagaimana kita harus mengubah fokus kita untuk memasuki sebuah fokus hidup di dalam anugerahnya. Saudara, Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan firman-Nya, menyatakan banyak hal kepada kita di era perjanjian baru ini, yang sungguh akan membuat konsep hidup kita menjadi berubah, saudara ya. Jadi yang terpenting di sini, bagaimana kita menanggapi setiap firman Allah, bagaimana kita menggali firman Allah, dan bagaimana menyirami benih firman Allah yang Tuhan taruh, Tuhan tanam di dalam hati kita. Dan supaya benih itu nantinya bisa berbuah. Dan harapan seperti Rasul Paulus katakan, aku rindu supaya kamu lewat pencurahan Roh Kudus itu, benih firman Allah yang baru dinyatakan kepada kamu, kamu akan menghasilkan buah di dalam kehidupanmu. Itu seperti yang dituangkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia, saudara. Surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah yang dikehendaki. Kalau kita sanggup menerima firman yang disampaikan, firman yang ditujukan kepada kita, yang mengarah kepada hidup yang penuh dengan anugerah itu, maka buah itu akan jadi di dalam kehidupan. Akan muncul yang namanya buah. Dan buah ini hanya muncul jika kita ini ada roh Allah. Tanpa roh Allah kita tidak akan menampilkan yang namanya buah roh, karena itu dari roh Allah. Disebutkan dalam Galatia ini ada 9 unsur buah roh itu. Ya. Saudara,
Ini akan menjadi topik kita untuk kita bicarakan beberapa minggu ini, saudara. Haleluya. Jadi kalau ibaratnya kita sedang memegang puas, saudara, puas yang lama habis kita buat untuk mengecat tembok, puas yang kita ngecat pakai cat hitam, ya, saudara. Kalau kita gunakan kuas itu untuk mengecat dinding atau tembok, ya, dengan warna apapun, pasti karena kuas itu kotor, saudara, akan jadi kotor. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika hati kita ini masih ada benih-benih dosa yang mencemari hidup kita, maka kita seringkali mewarnai, bahkan melakukan segala mewarnai hidup kita ini dengan banyak hal-hal yang masih berbau dosa. Ya. Tetapi begitu Kristus menang, begitu Kristus telah mati dan menebus dosa kita, Dia naik ke surga menyelamatkan kita, bahkan segala sesuatu sudah dikalahkan oleh Tuhan, ditaruh di bawah kakinya. Dia katakan, aku telah mengalahkan dunia. Kalau terjadi, saudara, ya, maka kuas yang kita bawa itu kuas yang baru yang dapat mewarnai hidup kita. Ya, oleh sebab itu mari kita mulai malam ini kita akan mewarnai, mengecat kehidupan kita dengan kuas yang baru, kuas yang bersih. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan mulai mengecat kehidupan kita dengan warna buah yang pertama. Itulah warna kasih. Dalam pembacaan Alkitab pada kita baca di awal dalam Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ke-13, saudara, ya, dijelaskan di situ pada pasal 13 ayat 31 sampai 35, bacaan tadi itu dikatakan di situ menyebutkan adanya sebuah perintah baru. Ya. Apa perintah baru itu? Perintah baru itu adalah perintah kasih. Ya. Perintah baru itu adalah perintah kasih. Ya. Dikatakan di sini, aku memberikan perintah baru ayat 34 kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Jadi ini adalah sebuah perintah untuk mengasihi. Saudara, sebenarnya perintah untuk mengasihi ini bukan cuma kali ini. Tapi di perjanjian lama, Tuhan sudah berkali-kali, banyak kali menyampaikan yang namanya perintah untuk saling mengasihi. Seperti di dalam Ulangan pasal 10. Di situ tunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Juga di Imamat pasal 19 ayat 18. Tentang bagaimana mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu sudah ada lama, ya. Sudah sejak zaman muda perintah untuk saling mengasihi ini pernah disampaikan, ya. Jadi mengapa mengasihi kok disebut perintah baru? Ya. Apanya yang baru sesungguhnya? Ya, mari kita simak, saudara, ya. Tadi di ayat 34 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, di mana yang barunya itu di mana? Ya, sepertinya sama saja. Tidak. Ternyata kalau kita simak dengan baik, kebaruannya itu ada dua. Ada dua aspek yang ditunjukkan lewat pembacaan. Yang pertama, kebaruannya adalah tentang standar ukuran kasih. Saudara, kalau pada waktu yang lampau, pada seperti di Imamat dijelaskan bagaimana kita cara mengasihi orang lain.
Kalau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Tetapi kalau mengasihi sesama kita, firman Allah menegaskan pada perjanjian lama, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi yang ditunjukkan oleh Allah di perintah baru ini tidak demikian. Perintah baru menunjukkan bagaimana cara mengasihi sesama. Standarnya kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Jadi standarnya berubah. Standarnya adalah kasih Yesus, bukan seperti kasih kita. Kalau kita mengasihi dengan kasih kita, ini seenaknya saja. Ya, sesuai dengan selera kita mengasihi orang lain. Tapi diajar di sini, dalam perintah yang baru, kita disuruh untuk mengasihi dalam standar kualitas seperti kasih Yesus, yaitu kasih yang rela berkorban. Itu yang pertama. Kebaruan yang kedua adalah tentang alamatnya. Ya. Dikatakan perintah baru ini aku berikan kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Kamu ini siapa? Kamu ini murid-murid. Dan murid-murid ini siapa? Murid-murid yang sesudah Yudas mati. Artinya apa? Artinya ini murid-murid yang sudah dipilih, murid yang sudah disaring. Ya. Karena di ayat 31 mengatakan begini, sesudah Yudas pergi, sesudah Yudas mati. Jadi perintah ini diberikan sesudah Yudas ini pergi. Jadi perintah ini diberikan kepada murid-murid yang sudah disaring, murid-murid yang asli, murid-murid yang merupakan cikal bakal gereja. Ini yang diberikan perintah baru. Jadi perintah ini berlaku hanya untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus dan yang menjadi murid Yesus, tergabung di dalam gereja yang bersekutu kita. Ini saudara, ini yang namanya murid-murid Tuhan, murid yang dipilih oleh Tuhan, harus melakukan perintah baru. Ya, sebab kalau kita tidak melakukan perintah baru, yang kita lakukan perintah lama. Padahal Tuhan katakan setelah Roh Kudus diturunkan ada sebuah perintah baru. Itu yang harus kita turuti. Siapa yang menuruti? Murid-murid Tuhan, gereja Tuhan harus menuruti ini. Perintah baru itu apa? Mengasihi seperti kasih Kristus kepada kita. Rela berkorban. Haleluya. Jadi di sini ini adalah sebuah perintah ditujukan khusus. Ini perintah baru khusus kepada murid-murid Tuhan yang sudah mengenal Tuhan. Merupakan persaudaraan kehidupan Kristen yang dimana memiliki kualitas seperti kasihnya, kualitas seperti kasih Kristus kepada kita. Ini saudara. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan begini. Kalau orang baru percaya kepada Tuhan, itu ayat hafalannya itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini orang baru. Tapi kalau orang sudah bergereja, orang sudah bertumbuh, bahkan orang sudah begitu kehidupan rohaninya bertumbuh, ayat hafalannya bukan ini lagi. Tapi ayat hafalannya 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Bunyinya apa, Pak? Nah, seperti ini bunyinya. Demikianlah kita ketahui. Kalau kasih Kristus yaitu, kita buka saja. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Supaya ayat ini pasti. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berbunyi demikian.
Ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini adalah ayat yang harus menjadi hafalan murid-murid Tuhan. Yang harus menjadi ayat yang masuk di dalam kehidupan kita. Inilah yang seperti dikatakan itu. Kamu harus mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Artinya apa? Kamu harus mempunyai kasih yang rela berkorban seperti apa yang aku lakukan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, saudara ya. Sesungguhnya dikatakan orang yang sudah bertumbuh, orang yang sudah menjadi murid Tuhan, ya, ia harus memiliki kasih yang rela berkorban seperti Yesus. Ia harus rela menyerahkan nyawanya untuk saudaranya seiman. Ini adalah penerjemahan dari kasih agape. Saudara, ini dalam lingkaran kasih persekutuan gereja jemaat Tuhan yang ada. Inilah perintah baru dari Yesus kepada gereja. Mungkin saudara berpikir ya, ini gimana ini? Apa masih benar ini? Kok suruh mengasihi, mengorbankan nyawa untuk saudara seiman? Saudara, saya akan tunjukkan. Sesungguhnya perintah ini, perintah tentang perintah baru ini sebenarnya adalah punya sebuah histori, punya cerita. Ya, sebab pada akhir abad pertama, mau masuk abad kedua, pertengahan begitu, orang-orang Kristen ini berada di dalam penindasan. Orang Kristen dianiaya, orang Kristen mengalami banyak kesulitan di sana. Bahkan orang-orang Kristen ini mengalami ancaman-ancaman. Ya. Bahkan mereka akan dibunuh, saudara. Ini. Itu pada abad pertama. Ketika surat Yohanes dan Injil Yohanes itu ditulis, saudara. Jadi seringkali mereka ini mendapat ancaman hendak dibunuh. Kalau sampai ini kan tersebar, orang-orang itu kan tersebar, orang Kristen. Sembunyi mereka. Kalau salah satu ketemu dan ditanya oleh penguasa, ditanya, kemana si A? Kemana si B? Kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, maka nyawanya yang harus menjadi tanggungan. Nah, itulah sebabnya orang-orang di sini pada waktu zaman itu, mereka berusaha mempertahankan nyawa saudara-saudaranya. Mereka berusaha tidak memberitahukan. Tapi ada kemungkinan ada orang-orang juga yang seperti Yudas. Mereka mencari selamat dan menunjukkan itu, membocorkan rahasia itu. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin tidak ada, mesti ada. Ya. Saudara, itulah sebabnya artinya mereka harus saling melindungi dengan harga nyawanya sendiri. Itulah disebutkan firman Allah ini, kamu harus mengasihi seperti kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya. Ya seperti ini. Ya. Saudara, inilah latar belakang historisnya sampai muncul ayat ini. Ya. Jadi kesan ayat ini adalah ayat yang diberikan secara khusus kepada orang-orang tertentu yang menjadi murid-murid Tuhan yang sudah dewasa, dikatakan supaya mereka ini dapat melakukan hidup seperti Kristus. Ini mengasihi dengan sumpah setia. Inilah merupakan sumpah setia dari jemaat waktu itu, jemaat mula-mula. Ini sumpah setia. Nah,
sumpah setia ini juga mungkin sudah dapati ketika ada kelompok-kelompok geng, itu geng-geng itu biasanya mengambil sumpah setia dengan menggoreskan darah. Darahnya disatukan, mereka setia sampai mati. Tapi gereja pertama tidak seperti itu. Ya, gereja pertama di sini mereka mengadakan sumpah setia, adalah mereka sumpah setia untuk melindungi saudaranya, tapi tidak pakai darah seperti itu, tidak. Ya, saudara, persoalannya begini. Mungkin ada orang yang berkata, Pak, itu dulu mungkin bisa, Pak. Pada waktu itu orang-orang Kristen kan dianiaya, bahkan mau dibunuh. Bisa saja, mungkin saja Pak, bisa untuk mempertahankan seperti itu. Tapi kalau sekarang Pak, di zaman sekarang ini, mosok masih bisa Pak. Sepertinya ini tidak relevan lagi Pak, kalau dipakai ayat perintah baru ini. Apalagi gereja zaman sekarang ini, gereja adalah gereja yang suka bersaing, gereja suka berlomba-lomba, bahkan gereja ada sikut-sikutan. Ini berebut anggota gereja itu, bahkan beradu dalam kemewahan, bahkan seringkali bertengkar soal duit Pak. Ya, mana mungkin kita disuruh mati buat saudara seiman? Ini, apakah ini masih perlu diajarkan Pak, perintah baru ini? Apa enggak keliru Tuhan Yesus itu Pak mengajarkan ini? Apakah ini enggak terkesan muluk-muluk? Ya, ini mungkin. Saudara, sepanjang gereja masih ada, sepanjang gereja masih menyembah Yesus, sepanjang gereja masih terus dimurnikan dari kepalsuan, maka perintah baru ini tidak pernah akan berkurang. Perintah baru ini tetap punya wibawa dan tetap berlaku sampai kapanpun. Saudara, ini. Haleluya. Jadi persoalannya bagaimana cara menanggapi persoalan ini? Ya. Kita harus menanggapinya dengan perspektif yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda. Mungkin kita berpikir ini perintah yang sukar ini. Ya. Perintah ini tidak realistis ini. Nah, tapi justru ini adalah perintah yang paling realistis. Kita harus berkorban nyawa untuk saudara kita. Saudara, kuncinya ada di mana? Kuncinya itu ada di kata saling. Yohanes pasal 13, ya, Yohanes pasal 13 dikatakan pada ayat yang 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kuncinya ada di kata saling, saudara ya. Ini. Jadi kalau kita saling mengasihi, ya, misalnya si A mau mati buat si B, dan si B mau mati buat si A. Ada yang mati enggak? Pasti tidak ada yang mati. Kenapa? Mereka saling. Mereka saling. Pasti tidak ada yang mati. Dan tidak perlu terjadi. Tuhan Yesus benar. Perintah itu justru perintah yang paling realistis. Kalau kamu saling mengasihi. Mengapa Yudas disingkirkan sebelum perintah baru itu diberikan? Karena harapannya orang yang sungguh mengenal Yesus,
orang itulah yang akan menerima perintah. Dan orang itu juga mengasihi Yesus. Yudas tidak bisa dimasukkan karena apa? Yesus mengasihi Yudas, tapi Yudas tidak mengasihi Yesus. Ini tidak bisa saling. Sehingga perintah ini tidak jalan kalau untuk Yudas. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa saling mengasihi. Memang di tengah suasana aniaya seperti orang-orang gereja pertama, mereka saling bela, ya, saling membela, ya. Saudara, tapi persoalannya apakah ini realistis, Pak? Ya, dikatakan sangat realistis. Kalau kita semua sepakat, ya, dalam hubungan kasih itu mesti ada pembelaan. Kalau kita punya kasih, kita mesti membela. Kalau kita punya anak, kita punya kasih dengan anak, dengan istri. Anak kita disakiti orang, pasti kita bela mati-matian. Ini yang terjadi. Di dalam kasih ada pembelaan. Saling membela. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi, kasih dalam persaudaraan Kristen itu harus saling membela. Artinya apa? Kasih yang keluar dari dirinya itu untuk memikirkan orang lain, untuk memikirkan kepentingan orang lain, juga memikirkan keperluan, bahkan memikirkan juga keselamatan orang lain adalah saudara-saudara kita seiman. Jadi perintah ini, ya, perintah ini adalah perintah yang paling realistis. Untuk bisa menjalankan perintah ini harus kedua-duanya saling mengasihi, saling menunjukkan. Kalau salah satu saja tidak bisa. Jadi kalau cuma salah satu, tunggu-tungguan, tidak saling mengasihi nantinya. Ini sesungguhnya yang terjadi dalam gereja itu justru sungguh-tungguan. Tidak ada sebuah keinginan untuk mendahului. Biasanya ada rasa gengsi, ada rasa sungkan, ada rasa harga diri untuk bisa merendahkan diri. Tapi Kristus, Dia Raja segala raja, Dia merendahkan diri, turun ke dunia. Untuk apa? Untuk mengasihi kita. Tujuannya apa? Supaya kita juga bisa mengasihi Dia. Dan kalau itu saling mengasihi, awalnya kita kan tidak mengasihi Tuhan. Kalau tidak saling mesti ada korban, saudara. Kalau tidak ada saling mesti ada korban. Seperti Yesus dengan manusia. Yesus mengasihi manusia. Manusia belum tentu bisa mengasihi Yesus. Mesti ada korban. Ya. Tetapi Yesus mengajarkan di sini, kamu harus saling mengasihi. Dan itu menjadi relevan karena kita bisa tidak terjadi korban. Ya. Perintah baru adalah perintah yang sangat realistis. Perintah baru ini mengajarkan supaya kita ada kesediaan untuk mendahului. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mendahului. Ya. Jika itu kita lakukan, maka pasti terjadi yang namanya perubahan. Kalau kita bisa melakukan itu, saudara. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang wanita. Ini suami istri punya seorang mertua. Dia sangat benci mertuanya. Dia mempunyai penilaian bahwa mertuanya sangat jahat. Sangat jahat. Ya.
Dianggapnya mertuanya seperti monster. Maka dia lari ke dukun. Ngomong sama Pak dukun itu, Pak tolong saya. Kalau bisa Pak, mertua saya ini patenono ya Pak, bunuh Pak. Nggak tahu jalannya gimana Pak. Lalu dukun ini ngomong, siap. Dukun ngomong siap. Maka dia diberikan sebuah ramuan. Nanti kamu minumkan kepada ibu mertuamu. Cuma ini kamu harus buat sendiri ya ramuannya. Kamu harus buat sendiri ramuannya. Ditujui ramuannya. Kasihkan. Dan kamu harus melakukannya selama 3 bulan. Kamu melakukannya harus dengan kasih. Epok-epok mengasihi. Senyum mengasihi. Sampaikan itu pagi dan sore. Pagi dan sore. Saudara, ketika dikerjakan itu ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan. Pagi dan sore. Mertuanya melihat, oh saiki mantuku kok api ya. Mantuku ki api. Saiki lek ngomong gak nyogrok-nyogrok. Ya. Gak maprak-maprak lek ngomong ya. Sopan, api, halus. Setiap pagi, sore itu aku. Jadi berubah ini. Mertuanya jadi berubah. Nah, lalu berlangsung sampai 1 minggu setengah, hampir 2 bulan. Apa yang dikerjakan perempuan ini? Dulunya kan dengan cuma ingin membunuh mertuanya. Tapi dengan mengasihi seperti itu dia jadi berubah. Dia lari ke dukun itu ngomong, Pak dukun tolong. Ternyata saya salah. Ternyata mertua saya bukan monster. Baik dia. Tolong saya kasih obat penawar supaya saya jangan sampai mertua saya mati. Dukun itu ngomong begini, nggak usah pakai penawar, karena yang saya berikan itu teh campuran teh tok. Duh, iya tak? Ternyata dukun ini dukun yang sudah bertobat. Kenapa terjadi sebuah kesulitan, krisis, masalah rumah tangga ini? Sebab salah satu tidak ada yang mau datang untuk meminta maaf. Mertuanya menunggu sang menantu. Sang menantu juga menunggu mertuanya. Dan tidak ada apa-apa. Rame terjadi persoalan. Tidak terjadi perubahan. Tetapi dukun ini siasatnya berhasil untuk menyatukan itu. Sehingga mereka saling bersama saling mengasihi. Ketika terjadi saling, maka terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Inilah perintah baru untuk supaya kita saling mengasihi. Bahkan kasihnya harus kasih seperti Kristus. Sampai kita rela mati. Bahkan berjuang membela dia, membela keselamatannya, membela hidupnya. Supaya apa? Supaya menjadi nyata apa yang menjadi keinginan Tuhan yang ditaruh dalam hati kita ini. Ini saudara. Jadi lewat apa yang kita pelajari ini, ada yang menghambat sebuah perubahan. Apa itu? Ya. Kalau kita tidak mau apa itu? Mendahului berbuat kasih. Ya. Maka itu tidak akan pernah terjadi perubahan. Ya. Kalau kita masih gengsi, kalau kita masih dipenuhi oleh rasa tidak suka, maka tidak pernah akan ada perubahan. Perintah baru itu menjanjikan sesuatu perubahan yang baru. Asal ada orang yang mau mendahului, asal ada orang yang mau menyapa dengan lembut, ada orang yang mengulurkan tangan,
mau mengulurkan tangan, mau bekerja, mau mengajak bicara, maka semua akan cair dan semua akan berjalan dengan baik. Ada sebuah perubahan. Kalau di gereja ada misalnya ada jemaat yang baru datang, saudara ya, jemaat yang baru datang, belum dikenal, dan kita tidak ada orang yang bicara kepada dia. Sampai selesai kebaktian dia pulang, tidak ada yang dibicarakan. Tapi ketika ada orang berbicara kepada dia, dia akan berbicara dan saling menuangkan. Ada sebuah perubahan terjadi. Kalau ada yang dibicara, maka tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan orang ini. Perintah baru adalah perintah yang mengajarkan kita memulai bicara, memulai mengakui kesalahan kita kalau kita bersalah, mengakui kalau kita perlu kita minta maaf, lakukan itu. Memulai dulu untuk memperhatikan orang lain. Memulai dulu untuk tidak bicara kasar. Memulai dulu untuk menurunkan nada suara kita yang tinggi. Memulai untuk menyingsingkan lengan dan mau bekerja, mau membantu. Ya. Dan mau juga memberikan bantuan. Ini adalah sebuah perintah yang dahsyat. Jikalau kita tidak di dalam porsi seperti seorang murid, kita tidak akan bisa diajak seperti ini. Apalagi orang dunia. Tidak bisa. Murid biasa saja tidak bisa. Kalau benar-benar seorang murid yang sudah diolah begitu rupa menjadi dewasa, baru kita bisa bicara soal perintah baru ini. Perintah baru ini akan mengajar kita untuk sebuah kehidupan yang baru. Kalau suami istri saling menunggu dan tidak mau bicara, saudara, tidak ada yang memulainya, tidak ada yang berusaha mendahului bicara, tidak ada yang berusaha mengerti bahwa rumah tangga lebih penting daripada egonya, maka tidak akan terjadi sebuah pencairan. Saudara, ini yang terjadi. Seringkali sebuah rumah tangga terjadi persoalan di mana istri dan suami ini menampilkan gengsi mereka, menampilkan harga diri mereka, sehingga persoalan yang terjadi semakin lama semakin mengeras dan tidak dapat terpecahkan seperti batu. Alangkah baiknya kalau mereka paham sesungguhnya kasih yang baru ini adalah milik kita, orang-orang gereja. Sebab kalau kita tidak memakai kasih perintah yang baru, kita pakai perintah yang lama, justru kita salah di hadapan Allah. Karena mengasihi cuma berdasarkan diri sendiri. Kalau seorang istri tidak cocok dengan suami, tidak mungkin dia mau merendahkan diri, tidak mungkin mau bicara. Kenapa? Saya tidak mau, kan Allah mengajarkan saya untuk mengasihi seperti diri saya. Tidak akan bisa terjadi sebuah perubahan. Ini bahayanya perintah lama. Tapi ketika Roh Kudus turun, perintah baru dinyatakan. Maka kasihlah sesamamu, kasihlah suamimu, istrimu, seperti Tuhan mengasihi kamu. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Haleluya. Jadi akan terjadi perubahan kalau ada komunikasi yang baik. Jadi persoalan tidak semakin mengeras. Perintah kasih ini, saudara, sesungguhnya agape ini adalah perintah kasih yang luhur. Ya, perintah kasih yang kelihatannya sukar dicapai,
kelihatan perintah kasih yang mulia. Karena standarnya itu kasih Kristus. Tetapi sesungguhnya kasih agape ini sederhana. Kalau tidak sederhana, Tuhan tidak mungkin disuruh kita memiliki kasih agape. Kasih agape ini sederhana. Kasih Kristus kepada kita. Kalau kita bisa saling mengasihi, sederhana. Kalau suami istri bisa membuka sebetulnya kepentingan rumah tangganya lebih penting daripada ego dan gengsinya. Dan mereka tunduk kepada perintah yang baru. Terjadi perubahan yang luar biasa. Gereja juga akan terjadi perubahan yang luar biasa. Ketika kita ada komunikasi. Mengapa? Ada hambatan untuk orang percaya kepada Allah. Hambatan terbesar orang mau percaya kepada Allah, mau masuk bahkan percaya kepada Allah. Hambatan terbesar adalah ketika orang luar sana melihat bagaimana orang-orang Kristen yang berada di dalamnya ini tidak saling mengasihi. Kalau mereka tidak saling mengasihi, oke opo, nek ngono ae aku ya iso. Padha mbek aku nang kene kancaku gegeran wis mari ya mari bebas. Tapi kalau mereka mendapati kita saling mengasihi, saling membela, saling mendoakan, ya, saling kita ini saling kita memberi kepada saudara kita, maka itulah yang diinginkan Tuhan, perintah yang baru. Dan sekarang ini lebih luar biasa lagi, ketika kita melakukan perintah baru, maka bukan cuma orang sekitar yang mendengar, yang melihat. Ketika kita melakukan perintah baru secara lokal di sini, secara bergereja di sini, dan sampai keluar sedikit saja, maka berita itu bisa tersebar kemana-mana. Seperti di ayat yang ke-35, mengatakan begini, demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi seperti kasih Kristus, saling mendoakan, saling kita membutuhkan sama teman, bahkan saling kita ini membela, menyelamatkan, maka kasih itu sampai kepada semua orang. Saya berharap apa yang saya sampaikan tentang perintah baru ini dapat tertanam dalam hati kita untuk kita bisa mengasihi orang lain seperti kasih kita kepada Kristus. Dan itu sesuatu yang relevan dan realistis. Kalau kita saling mengasihi, tidak ada yang dikorbankan, akan terjadi perubahan besar. Dalam rumah tanggamu, dalam gerejamu, dalam pekerjaanmu, di dalam apa yang kau lakukan, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Biarlah Tuhan memberkati pemberitaan firman kali ini. Haleluya. Kita akan angkat sebuah pujian. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini
sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh kasih-Mu mengagumkan kami Tuhan. Perintah-Mu, perintah yang baru ini, sungguh sebuah perintah yang dahsyat Tuhan. Memang jika kami bukan murid, jika kami bukan murid yang sesungguh yang menjadi cikal bakal gereja, yang menjadi anggota gereja yang sesungguhnya, kami tidak akan mampu untuk melakukannya ini Tuhan. Itulah sebabnya Engkau memberikan perintah ini setelah Yudas pergi, karena Yudas tidak mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, Kau lihat kami hari-hari ini, seringkali kami tidak dapat saling Tuhan. Tapi Kau mengajarkan kepada kami, lewat kejadian ini Kau mengajarkan kepada kami betapa kami tidak ingin ada korban di dalam kami melakukannya Tuhan. Kalau kami melakukannya tidak saling, mesti akan terjadi korban Tuhan. Salah satu akan menderita. Tetapi Allah menginginkan kita saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu dan kamu juga mengasihi aku. Tuhan, Kau melihat kami hari-hari ini Tuhan. Kasih ini memang kami perlukan. Kasih agape kami butuhkan Tuhan. Tapi dengan melihat kejadian ini kami boleh mengerti sesungguhnya kasih ini dapat kami lakukan sebab Engkau sedang memerintahkan kepada kami. Dan Engkau akan mengerjakan kepada kami. Memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Mungkin di antara kami ada rumah tangga yang mengalami persoalan seperti apa yang dikatakan firman Allah ini. Oh Tuhan, ini bisa terjadi di mana-mana. Tapi ketika firman Allah ini disampaikan, sesungguhnya firman Allah ini menasehati engkau. Allah sedang mengerjakan engkau. Allah ingin membuat rumah tanggamu dipulihkan. Allah menginginkan rumah tanggamu kembali menjadi rumah tangga yang seperti Allah inginkan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada punya perencanaan yang luar biasa. Ada komunikasi yang baik antara suami istri. Ampuni kami Tuhan. Mungkin di gereja juga tidak ada keserasian. Karena kami tidak mengasihi, kurang saling mengasihi. Ini problem-problem yang ada. Sebab itu lewat firman Allah ini, Tuhan memberikan kami perubahan, memberikan jamahan kepada kami. Sehingga firman-Mu memberikan pencerahan kepada kami Tuhan. Kami akan belajar Tuhan seperti Engkau. Dan kami akan belajar saling mengasihi, saling mendahului. Itu yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga kami yang ada di rumah, yang sedang beribadah.
Tuhan Engkau mulai mengerjakan firman Allah ini. Kami kembali semakin mengasihi, semakin saling mengasihi, semakin saling mendoakan. Sehingga kami ada keserasian dalam segala apa yang kami kerjakan. Ada perubahan-perubahan besar. Anak terhadap orang tua terhadap anak, orang suami terhadap istri terhadap orang tua. Ada sebuah perubahan besar kalau kami memperlakukan perintah yang baru. Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tapi Engkau menolong. Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan melepaskan persoalan-persoalan yang ada. Bahkan Engkau senantiasa menjagai mereka, memelihara mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya. Hari-hari ini Tuhan banyak penyakit. Tetapi lewat kasih ini kami saling mendoakan. Kami saling juga berbela Tuhan. Sehingga mereka saling tertutupi oleh kasih Allah. Dan anugerah Allah dinyatakan kepada kami. Berkati bangsa kami. Berkati kota kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati gereja-gereja. Dan berkati juga jemaat Tuhan. Terima kasih. Penyakit yang sedang berkembang di luar, Engkau juga menolong dan Engkau memberikan jalan keluar bagi manusia ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon berkat Tuhan sebelum kami menyelesaikannya. Mari kita mengangkat tangan, kita mohon berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kita, mulai malam hari ini, sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus, kita yang percaya dan berkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran